ke sekolah memakai londong. Bahasa-bahasanya pakaian kita nggak pakai londong ya. Pergi sekolah kok pakai bendang. Ini yang bikin saya bertanya-tanya. Kayak orang mau ke pasar katanya. Bendang ini kan gengsi-gengsian, Pak. Ada kasta dalam perbendangan itu. Oh iya, ada super top katanya. Kan ada londong raja dunia segala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 minggu lebih, akhirnya saya bisa ketemu dengan Bapak lagi. Jadi saya ini ada apa, ini ada apa. Tadi bisa silent HP. Aman. Oke. Kapan balik dari Bima? Dompu tepatnya. Dompu. Sorry. Saya sudah 5 tahun di sana, Bapak. Jadi seharusnya Bapak tidak lupa saya di Bima atau Dompu. Tapi sama aja sih. Bahasa juga sama, Lembo Ade semua. Hobinya dari dulu panahan sampai sekarang masih tetap panahan. Saya kadang-kadang heran juga sama adik-adik kita di sana yang anak-anak sekolahan. Kemarin ada kasus terbaru malah. Ya, mereka kayaknya random. Jadi mereka tidak menargetkan mau panahin siapa, mau dari jarak mana, random aja. Kayaknya asal ada yang lewat. Iseng aja ya. Iya, dites aja. Jeder gitu, tahu-taunya kena leher orang, masuk rumah sakit, ada yang meninggal kan. Itulah. Kacau juga, aneh. Ya, whatever lah. Terus apa ini apa sebagai hari ini pengamat segala urusan, saya lihat status Bapak beberapa minggu terakhir ini ada soal capres, ada soal jagung. Rabok mahal, rabok itu pupuk ya, pupuk mahal. Kemudian belakangan Bapak juga merojek hotel dan lain sebagainya. Dari dulu kalau itu. Oh itu ya, kelekuh Bapak berarti ada di sana. Ya, apa ya? Kelekuh kita tetap bangkat, sambilan kita yang banyak. Jadi hotelier itu sambilan ya? Sambilan. Pekerjaan utama adalah menjadi petani. Iya, karena kita makan setahun itu kan dari gabah hasil kita bertani. Kalau kerjaan sampingan kita di hotel itu kan paling buat setoran ini itu, buat ke mall, buat jalan-jalan, buat bayarin itu. Kalau untuk makan sehari-hari kan kita dari sawah dan ya lauknya kalau nggak dari kebun ya dari laut kan, ikan-ikannya. Jadi saya seorang petani. Jadi ini tempat kita sekarang ini adalah salah satu yang akan Bapak kelola. Ini namanya sudah hotel apa ini? Bagus sekali. Saya baru masuk aja udah syahdu sekali rasanya. Sudah, bukan akan tapi sudah. Di sini udah kita 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan masih project. Ini Kuara Lombok, salah satu yang kita maintain. Saya banyak kan sekarang ngabisin waktu selain ditunak di sini. Ini kita mau bikin 5 star juga di sini. 5 star kita ya salah satu ya. Nah, yang penasaran biar nggak terlalu banyak ngabisin durasi. Nanti tahu-tahu udah 30 menit kita ngobrol ya. Cek aja @Kuara Lombok. Bagus kok di beach front dan salah satu yang resort lah ya. Ya, kira-kira saya ya dari beberapa tempat saya pernah kerja, ini termasuk salah satu yang unik ya, dan saya yakin semua orang bakal kepincut pengen kesini nantinya. I'm sure, for sure ya. Oke. Lanjut ini kembali ke topik dulu. Ini apa ini? Saya sih ingin ngobrol lepas aja sih sama Bapak. Kita manggil Bapak tuh apa ya? Kita lepas aja ya. Panggil D aja bisa, panggil Tuhan juga bisa. Oke. Salah satu yang saya lihat di Facebooknya Antum ada soal londong dan bendang. Berarti benchmarknya sekarang ini udah mulai ke mana? Ke Facebook ya. Hati-hati. Ya karena mau nggak mau warga-wargi kita di selatan khususnya memang masih mainnya di Facebook. Jadi jarang yang memang banyak juga yang Instagram, tapi kebanyakan memang di Facebook. Sejuta umatnya itu yang sejuta Facebook, umat ya. Betul. Jadi selalu ada yang terbaru di Facebooknya warga-wargi kita itu. Nah, salah satunya adalah tentang londong dan bendang. Ya, saya juga jarang-jarang sih komenin sesuatu itu.
Dan termasuk sesuatu yang apa ya bikin saya agak risih itu biasanya saya komenin gitu. Soal Londong dan Bendang itu ya itu kebijakan provinsi ya, Pak PJ Gubernur. Nah, dari PJ Bapak Gubernur Lalu ini. Gita Aryadi tepatnya. Nah, beberapa hari setelah beliau dilantik sebagai PJ Gubernur, itu salah satu terobosan yang beliau telurkan adalah Jumat Salam dan Belondong kalau nggak salah. Jadi setiap hari Jumat, khususnya anak-anak adik-adik kita di SMA, itu yang laki-laki baik guru maupun siswa, kemudian pakai londong, iya pakai londong, kemudian siswi dan ibu-ibu gurunya, nah, itu pakai bendang. Saya nggak tahu apakah bendang ini juga familiar di semua tempat nyebutnya bendang atau cuma di selatan nyebutnya bendang, saya juga kurang tahu. Sarung yang jelas ya. Ya sarung. Sarung kalau bahasa asalnya kereng kan, kereng itu bisa londong, bisa bendang. Ya. Nah, pernah nggak kira-kira Bapak berpikir ketika SMA dulu, atau saya juga pernah SMA nih tentunya. Apakah pernah kira-kira dalam suatu waktu kita datang belajar ke sekolah memakai londong kira-kira, dan itu terjadi sekarang? Bagaimana kira-kira Bapak? Ya dulu sebasa-basanya pakaian kita nggak pakai londong ya, sebolong-bolongnya dulu saya ingat pas sekolah dulu bolong, celana saya berkaca dulu di belakang gitu. Saya nggak pakai londong, ya udah pakai itu aja. Paling saya nggak masukin baju buat nutupin bolong di belakang. Jadi saya dilihat gaya karena boleh nggak masukin baju. Pas saya tunjukin ke guru kenapa nggak masukin baju, ya saya tunjukin bolong di pantat saya. Dan tidak ada alasan lain. Ya gimana, cuma ini saya punya celana Pak, cuma satu yang biru, satu yang pramuka, ya ini dikasih, dan sekarang itu ada blondong. Paling kita blondongnya dulu kan kalau misalnya ada, dulu kan ada namanya pesantren kilat ya. Betul, setiap bulan puasa. Di pesantren kilat ya kita pakai londong. Cuman kalau kita tarik ke sininya sekarang, saya nggak tahu benchmarknya di mana ya. Sampai kemudian keluar kebijakan untuk bikin apa namanya aturan baru pakai londong dan bendang. Saya yakin, aku yakin bahwa maksudnya beliau baik, niatnya baik. Pasti ada sesuatu yang baik yang beliau yakini bisa terjadi, terwujud melalui kebijakan ini. Mungkin kita nggak tahu apakah dia mungkin benchmarknya kemana. Misal mungkin ke Bali. Setiap Bali mungkin orang pakai busana adatnya. Tapi kenapa nggak sekalian aja pakai baju adat, misalnya pakai kebaya, pakai, ya mungkin ini dianggap sebagai sesuatu yang apa namanya, mungkin mau diangkat pride kedesaan mungkin, atau local wisdom kita. Cuman kalau kita mau ngangkat local wisdom, misal kita di Lombok, kita mau pakai bendang misalnya. Bendang ini dari mana? Mau kita itu adalah ciri khas kita orang Lombok gitu. Kita pakai bendang. Bendang ini kita datangkan dari Pulau Jawa. Motifnya batik gitu ya? Ya, nggak ada pabrik bendang di Lombok. Betul, sampai di sana gitu. Ada nggak? Iya, nggak ada. Nggak ada pabrik bendang. Yang ada ya kembang komak gitu kan. Ya, paling kita kain ya. Kalau kita pakai selewok kemalu misalnya, atau pelung, songket lah. Iya, yang bisa tenun kalau sendiri. Sudah jelas juga kan? Ya, apa yang bisa kita produksi sendiri itulah orisinilnya kita. Sesuatu yang kita datangkan dari tempat yang lainnya kita niru dari orang yang bikin itu gitu loh. Nah, termasuk bendang. Dan juga londong. Whatever yang tidak bisa kita produksi, ya kita copy dari tempat lain, dan itu bukan orisinil dari kita. Oke. Ini yang bikin saya bertanya-tanya, apa ini biar kita, apakah anak-anak di kampung itu tidak lagi minder dengan bendang, atau biar kita tidak ada yang gengsi-gengsian segala macam. Ini kan jadi saya bertanya-tanya. Apa kira saya berusaha membantu sebenarnya. Saya ingin membantu meyakinkan diri saya sendiri bahwa ini penting untuk kita pakai bendang ini sebagai salah satu dari, saya coba tarik ya garis benang merahnya antara seragam bendang ini dengan persoalan pendidikan kita yang saat ini terjadi. Kan gitu ya, harus ya. Jadi kalau kita misalnya ya harus di bidang itu dong kita nilainya baru bisa objektif. Jadi kebijakan di bidang pendidikan ya kaitannya dengan persoalan pendidikan.
kebijakan di bidang kesehatan ya karena ada sesuatu yang ingin kita selesaikan atau sebagai value added di bidang tersebut kesehatan. Nah, kalau berbicara hanya sebagai value added local wisdom misalnya, at least salah satu syaratnya kita sudah safe, sudah aman dari nilai apa yang kita mau tambahkan nilainya. Contoh pendidikan, berarti IPM kita atau apa segala macam itu sudah standar minimal, baru kita bisa tambahkan value added. Ya. Tapi kalau kualitasnya saja di bawah rata-rata, tiba-tiba kita mau tambahkan garnish, ya contoh misalnya kita punya masakan atau bikin jus nggak manis, kurang apanya segala macam, tiba-tiba mau tambahin garnish gitu kan, biar lebih estetik memikat orang. Adanya lebih banyak orang yang datang untuk minum jus itu lalu tertipu dan nggak datang lagi karena jusnya nggak enak misalnya. Ya. Jadi kalau kita semua adalah civitas akademika ya. Kita orang pernah bersekolah. Iya betul. Bapak malah lagi S2 sekarang. Kita pernah bersekolah. Saya dulu S1-nya di awalnya kan keguruan juga. Orang pendidikan juga saya. Betul. Ya sampai saya ini juga aktif ngajar di beberapa tempat. Persoalan pendidikan kita lumayan akut ya. Ini kita lokalisasi dulu lah kayaknya di pendidikan. Di pendidikan. Karena kebijakan Bendang dan Londong ini kan di pendidikan. Untuk anak-anak SMA dan SMK yang di bawah Ya, koordinasi. ini kan plus minus, ini kan provinsi. Plus minus ya. Nah, Bendang ini untuk menutupi persoalan pendidikan kita yang kita hadapi saat ini di NTB. Kan begitu? Ya. Itu anunya lokus kita. Nah, persoalan pendidikan kita ini kita krisis moral segala macam kan tahu sendiri ya, keluhan-keluhan guru ini. Satu, untuk adaptasi dengan teknologi juga masih kita berdarah-darah. Untuk ngejar coklik apa istilahnya itu yang absen online itu juga sampai nenek pohon. Iya. Kasihan juga bapak-bapak guru kita yang di pelosok itu agak susah mereka absen. Iya, ini kan soal. Kemudian serapan industri dari lulusan pendidikan kita juga masih rendah. Ya kalau kita diadu dengan sekolah-sekolah di luar sana ya kita masih kalah secara kualitas. Ya termasuk ya serapan sekolah kita kalau kita lihat secara angka rendah ya untuk masuk ke perguruan-perguruan tinggi berkualitas gitu. Kita ada soal di pendidikan ini dan persoalan itu saya rasa fundamental, termasuk kita saja bagaimana dulu kita respect sama guru kita dengan anak-anak sekarang gitu. Iya betul. Anak-anak sekarang dengan gurunya DM-an apa, dulu lewat aja guru kita udah serap gitu kan. Malah terakhir ada yang kemarin nantang gurunya berkelahi, Pak. Jadi dia sampai buka baju mau nantang gurunya berkelahi. Ya. Ini kita soal pendidikan kita saya rasa sudah rahasia umum, bukan rahasia umum ya, sudah publik sudah tahu bahwa persoalan kita pendidikan kita itu masih menyisakan PR yang banyak, termasuk guru-guru sekarang kan nggak bisa tegas. Coba dikit lapor polisi. Ya, gurunya tegas dikit, anaknya ngadu ke orang tuanya datang sekolah segala macam sama HAM dan lain sebagainya, whatever, sehingga ruang gerak guru itu kan semakin terbatas. Kemudian sisi lain juga guru ini juga udah susupi politik juga ya. Gitu. Banyak tugas juga. Ya, istri saya guru, Pak. Oh gitu. Jadi katanya merdeka belajar, tapi yang tambah sibuk sekarang gurunya. Ya itu karena mungkin disamaratakan kebijakan antara yang di di kota besar, di kota-kota di daerah, ataupun di pelosok-pelosok itu mungkin disamaratakan aturannya karena kurikulum ya. Cuma mungkin merdeka belajar itu maksudnya biar kita masing-masing bisa pilih sistem pendidikan kita di mana. Cuman jangan sampai juga terlalu jauh. Kalau Bendang ini menurut saya agak jauh sih gitu. Jadi komen-komenan di warga-wargi Facebook itu mereka melihat ya kalau bahasa Sasaknya ajak-ajak lah pergi sekolah kok pakai Bendang, kayak orang mau ke pasar katanya. Ya terutama kita di pelosok di wilayah selatan Pudut inilah. Ya. Kita kan nggak tahu kapan, dulu kan kalau mau pakai pakaian sekolah kan nggak mungkin dia akan kawin langsung dengan pakaian sekolahnya. Betul. Sekarang kita nggak tahu anak gadis kita ini mau pergi berangkat merari untuk di-fly atau berangkat sekolah kan. Sama-sama pakai Bendang ya. Pakai Bendang.
Yang kedua, Bendang ini kan gengsi-gengsian, Pak. Betul, niat awalnya memang bagus ya, tapi belakangan ternyata ada kasta dalam perbendangan itu. Oh iya, ada super top katanya, kan ada Londong Raja Dunia segala macam. Betul. Jadi ya, kalau bendang siswa itu kasar itu gitu kan. itu terus tiap minggu itu kayaknya jadi bahan juga tuh buat teman-temannya. Minder. Ya. Ya hajatannya kenapa seragam bersekolah itu kan biar sama rasa sama rata. Nah kalau dengan bendang ini kan artinya kan ada gap. Jadi tidak bisa menyembunyikan kesenjangan itu ya? Ya malah bikin menunjukkan kesenjangan itu sendiri. Karena ya kecuali bendangnya diseragamin, bendang di sekolah, betul. Bikin nanuknya standarnya ini, bayar iuran seperti seragam sekolah lainnya, bikin satu tukang jahit, terserah dah pakai bahan ini ya. Oh iya betul. No problem mungkin kalau kita mau. Cuma sekarang kalau bendang-bendang anak yang jarang ya anak yang bisa bendang juga sekarang. Jarang. Tujuannya biar bisa bebendang, biar ini biar jadi bumbung segala macam modelnya penggandong jawatnya itu leleh. Jadi rancu ya, dan anak kita apa ya itu bedakan murid dengan guru kan juga susah juga karena anak SMA sekarang ini sudah besar kelihatan dewasa ya, udah siap budidaas. Bapak jangan astagfirullahaladzim. Ya sensor ya. Ya dengan dia pakai bendang sebagai kita ya gadis kampung itu, maka sisi maturitinya jelas di sana ya. Jadi sudah kelihatan dewasa deh. Betul. Ngaca di cermin, nah saya sudah pantas untuk menikah ini. Gitu. Sudah layak nikah. Hanya dengan melihat bendangnya gitu ya. Dengan dia pakai bendang maka udah dari wah. Kalau udah dari itu kan sudah ujungnya kalau di dusun-dusun kampung-kampung itu kan udah menikah. Betul. Oh udah dari apa Malik merari kan? Dan itu kayaknya nanti di akhir tahun atau di apalah itu perlu dievaluasi kayaknya. Iya, karena kalau misal masih seragam sekolah, kenapa kita larang anak-anak kita untuk merari kode atau pernikahan dini itu kan masih sekolah di Manwayen kan masih belum waktunya segala macam. Tapi sekarang ya kita bilang belum wayanya karena masih usia sekolah, tapi dia melihat dirinya sudah siap. Apa bedanya saya dengan teman saya yang sudah menikah atau pengantin yang kemarin itu? Secara postur, secara tampilan saya lebih oke gitu. So why not gitu. Nah ini kan ya maybe no. Cuma ya plus minus dan saya rasa minusnya lebih banyak. Lalu dikombinasikan dengan baju. Nah sekarang kita mau pakai bendang. Tidak ada aturan tentang atasannya bendang itu. Kalau atasan sepertinya karena mereka di hari Jumat itu pakai baju takwa. Kalau yang saya lihat atasannya itu pakai baju takwa, tetapi ada yang baju takwa itu kan biasanya dikeluarkan. Nah, ada yang memasukkan, ada yang kan garing. Dari sisi fashion analisanya, kan nggak masuk, nggak klik ya. Secara fashion, bendangnya warna merah misalnya, baju seragamnya warna krem, warna hijau. Atau warna kalau biru. Yang bisa beli bendang banyak-banyak kayaknya nggak apa-apa tuh. Itu dia makanya akan cari, dan jadinya kan kasihan anak-anak dia tampilannya kayak anak ospek. Kan kita peluncuran pas ospek gitu. Dia kan kayak serasa back to peluncuran lagi gitu. Dan kalau saya melihat ada yang berbaris kemarin, ada fotonya beredar, ramai sekali beredar. Itu kayak lagi nggak di sekolah, Pak. Lagi betangko ya. Kalau orang-orang di selatan khususnya pakai bendang yang ngejreng gitu kan, itu mereka pergi betangku. Jadi agak, saya pribadi sih agak aneh juga sih melihatnya. Cuma kalau misalnya dengan yang Bapak sampaikan tadi, misalnya dibikinkan seragam, kemudian
warnanya satu itu kayaknya baru ini. Ya baru masuk ke konsep gitu. Cuman mungkin Pak PJ Gubernur karena keburu jabatan mau habis cuma 1 tahun, karena dia merasa masukkan dalam aturan itu. Tiba-tiba ketika aturan itu sudah sah, ketok sekolah mau menganggarkan itu, jabatannya udah habis dan nggak jadi dilaksanakan. Misalnya kan mungkin ada khawatir. Dan kemungkinan nggak dilanjutkan sama. Ya, buat tahu what's the point? This is not my program gitu kan. Jadi dan tentunya orang punya dasar masing-masing gitu. Dan ini tidak bisa kita ambil skala pendek. Ini kan perencanaan itu kan dari dulu, dari zaman Orde Baru kan repelita dia 5 tahun lah paling tidak. Iya. Tidak boleh kita hanya program tahunan. Kayak setiap kali gonta-ganti Menteri Pendidikan, ganti kurikulum, sosialisasi kebijakan baru segala macam. Kasihan yang di bawah, yang di sekolah-sekolah kasihan. Kita jadinya fokus untuk beradaptasi dengan aturan baru. Sibuk mempelajari aturan-aturan baru dan mengabaikan substansi dari belajar itu sendiri. Iya, PKBM itu kegiatan belajar mengajar itu hal yang substantif sebenarnya, kegiatan belajar mengajarnya, bukan garnis-garnis yang ini. Garnis bukan Ganjar dan Anies ya. Nggak ada Prabowo di situ. Nah ini kan kita garnis kan. Iya. Gibran mungkin maksudnya garnis ya. Ya masalah ini gimmick yang tidak perlu. Ya harusnya pakai seragam aja gitu kalau menurut Bapak ya. Ya udah sekolah aja gitu kan. Untuk pendidikan ya fokus pada perbaikan otak gitu, bukan perbaikan tampilan. Ya toh? Betul. Ya, yang boleh kalau Rocky Gerung bilang ini ya biar nggak terlalu banyak orang dulu. Ini mau kesannya kelihatan kayak profesor, mau kelihatan kayak ini itu, tapi otaknya kosong kan gitu. Ya, otak udang yang kosong kalau kita dulu kan. Jadi ayolah kita perbaiki kualitas pendidikan kita sehingga luaran-luaran dari anak-anak sekolah kita itu bisa bersaing. Jangan sampai ini banyak satu mungkin ketika ngajar di sekolah-sekolah jadi guru tamu atau apa gitu kan. Udah kelas 3, kelas berapa, kelas 2. Kamu jurusan apa? Jurusan boga misalnya. Cita-citamu apa? Polisi. Dan what are you doing here? Gak gitu. sinkron ya. Apa yang kamu? Dan ini banyak. Kalau kita mau razia ke SMK, sekolah-sekolah ini banyak. Kalau SMU ke sekolah umum wajar. Terus sekolah-sekolah kejuruan pun banyak yang tidak linear. Padahal harusnya sekolah kejuruan itu biar mereka setelah sekolah dapat kerja gitu di bidang yang mereka belajar. Nah ini kan salah persoalan-persoalan yang harus diidentifikasi dari embrionya. Karena sekolah sekarang kan juga ingin banyak-banyakan murid juga. Iya kan? Iya betul. Banyak-banyakan murid, akhirnya mereka mengabaikan kualitas. Yang penting banyak orang masuk di sekolah kita. Yang penting banyak masuk di sekolah kita. Lalu nanti bagaimana yang sudah sekolah di tempat itu semuanya lulus. Nah bagaimana agar mereka semua lulus? Ya fokusnya bagaimana agar mereka lulus. Bagaimana agar semuanya banyak yang masuk dan semua lulus, semua keluar tepat waktu. Semua keluar. Tidak ada kita apa ya? Gimana untuk bikin? Mungkin ada tapi persentasenya kecil ya. Gimana nih yang kita punya 30 siswa satu kelas saja kita punya, tapi kelasnya kelas andalan gitu loh. Kita selalu takut citra sekolah kita tercoreng ketika banyak yang tidak lulus. Maka orang akan mikir-mikir untuk masuk ke sekolah kita misalnya. Dan ketika sedikit peminat siswa yang masuk ke sekolah kita, jadinya nanti mungkin izinkah untuk sekolah swasta di review atau sekolah kejuruan juga tambah banyak sekarang Pak. Itu dia, makanya kan saingan jadi kompetitornya banyak gitu. Saya ketika banyak bahkan ada sekolah umum SMA itu jadi SMK ada. Ya jangankan itu, bahkan sekarang juga banyak ponpes yang madrasah aliyah itu juga kejuruan juga. Iya SMK ya, jadi SMK semua ya. Iya. Nah tapi itu kan nggak pede dengan terlalu berorientasi pasar. Pasar butuh ini seolah-olah gitu, jadi mengabaikan apa sih yang harusnya kita produksi. Bahan baku kita apa ini manusia ini mau dibenerin gitu. Terserah dia mau jadi apa, yang penting benar dulu. Benar di bidangnya itu. Nah kita ini hanya sibuk benerin tampilan gitu. Kita sibuk benerin citra kayak bendang apa segala macam sampai pada gimmick seperti bendang dan lain sebagainya. Dari beberapa media itu salah satu menyatakan bahwa
Bebendang dan belondong itu adalah receh gitu. Baik, kebijakan receh. Kebijakan receh. Itu recehnya gimana kira-kira? Padahal harga bendang itu mahal loh, Pak. Ya karena kita kan tidak salah namanya komen ya. Dan ini kan ujuk-ujuk tiba-tiba sudah keluar kebijakan tersebut tanpa kita mendengar ada kajian dulu. Ya. Ada, kalau kecuali ada research, ada penelitian tentang itu gimana sih mengatasi persoalan pendidikan kita, maka luarannya adalah A, B, C, D, salah satunya adalah bebendang. Makanya ada kajian akademis. Bukan suka-suka. Ya. Ini sesuatu yang akademik. Kita kan di dunia akademis ini, akademis. Dunia akademik ini. Mungkin karena mau back to lokal, misalnya local wisdom, lokal. Ya, whatever is that. Artinya begini. Tradition misalnya. Ya, fine. Karena kalau kita lihat kan Pak PJ Gubernur kan orang ini dari Puyung. Seorang yang menjunjung budaya. Kebanyakan yang pakai bendang memang kalau kita lokalisir ya orang-orang dari sini, dari Lombok Tengah kemudian ke selatan. Ya saya tidak masalah dengan itu. Maksud saya begini, saya nggak yakin monohok pada personalnya beliau segala macam ataupun backgroundnya beliau, Pak. Kenapa itu menjadi receh kembali sesuai dengan yang ditanyakan tadi? Karena kita ini belum tahu urgensinya. Siapa tahu kalau emang kita udah dijelasin, udah disosialisasiin apa ini tujuannya, output, goal segala macam, dan silakan ada kajian publik soal itu. Akhirnya rumusannya ya untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita ya menggunakan bendang ini. Kalau sudah ada kajian tentang itu, maka mungkin saya rasa ketika diamini oleh profesor, akademisi atau ada sosialisasi di awal, saya rasa kita akan menganggap itu sebagai sebuah kebijakan yang berbobot. Tetapi karena kita tidak tahu, ini kan hampa, ini kita hampa udara, kita nggak paham kenapa harus begitu ya, jadi kita anggapnya receh gitu. Ya kita hilarisasi programnya Jokowi pun kita anggap receh karena kita nggak tahu substansinya. Ya. Tapi ketika kita dapat substansinya, maka bisa saja kita anggap itu adalah salah satu program unggulan. Sama juga dengan yang ini. Ketika kita nggak paham, we have no idea tentang kebijakan itu, maka receh, nggak penting. Dan komen-komen ini semakin banyak kita lihat dan kita baca karena memang kemudahan untuk mengakses informasi ini. Semua orang kan punya Facebook, punya ini. Jadi yang bikin receh sebenarnya kalau menurut saya karena terlalu banyak yang komenin. Ya, apa sih? Jadi kita baca komennya itu, kita baca komennya ini, yang itu bilang receh, yang itu bilang kayak di pasar, kayak mau betangku. Ya, itu yang bikin receh kalau menurut saya. Jadi pendidikan kita seolah-olah dengan itu malah jadi bahan olok-olok, nggak boleh nggak kita bilang gitu. Jangan sampai nanti ngapain sekolah ujung-ujungnya kan. Karena jadi olok-olokan. Jadi wibawa atau marwahnya masuk dalam bangku pendidikan ini tidak lagi ada gitu. Ya, dulu kita bagaimana pendahulu-pendahulu kita wajib belajar 9 tahun, wajib belajar 12 tahun untuk mengentaskan buta aksara segala macam. Lalu setelah minat sekolah tinggi, jangan sampai ini kita bikin dia jadi daring. Harusnya kita fokus ya, mungkin one school one product. Bukan hanya sekedar one village one product gitu. Jadi school juga harus punya produk. Iya, sekarang kan lagi digalakan misalnya untuk sekolah kejuruan itu SMK PK, pusat keunggulan. Saya selalu bertanya, PK pusat keunggulan, unggul di bidang apa? Nggak usah banyak-banyak, satu aja gitu. Harus kita berorientasi pada sektor unggulannya apa sekolah ini. Apakah dia mungkin ada sekolah-sekolah yang mungkin hafalan Al-Qur'annya sama bahasa Inggrisnya, Inggris Arab misalnya. Atau ada yang SMA favorit, karena lulusannya rata-rata dia mau kuliah kemana aja biasanya diterima, misalnya SMA favorit nomor 1, nomor 2 biasanya di masing-masing daerah atau kabupaten kota itu. Lalu ada yang mungkin dia mandiri karena sudah punya hotel sendiri, sudah punya restoran sendiri misalnya. Ada sekolah lagi yang mungkin apa keunggulannya. Nah, ketika kita ya substansinya di sana sebenarnya, bukan malah kita bingung dengan ini kita mau unggul di bidang apa gitu, unggul di bidang bendang. Kira-kira tahan nggak sampai 6 bulan, 7 bulan atau sampai akhir periode Pak PJ untuk belondong bebendang ini?
Ya kadang orang kalau sudah terjebak maka gengsi ya untuk tarik kembali gitu. Dan dia punya kuasa dan sah-sah saja, sama seperti kasus MK gitu. Tapi Bapak kan Ya sah, demen-demen aja tuh. ya enggak masalah, artinya kan ada ruang untuk itu. Sama sekarang, suka tidak suka kita dengan Bendang ya kita harus manut. Karena dia punya legitimasi untuk mengeluarkan aturan itu dan semua orang manut pada akhirnya. Pun juga soal MK gitu. Kita yang memang ya negara kita siapa suruh bikin MK gitu kan. MK itu untuk mengakomodir orang-orang yang merasa terzolimi, yang dicabut haknya oleh hukum kalau kata Fahri Hamzah. Maka MK itu kan untuk menjembatani orang yang merasa haknya tidak terakomodir oleh perundang-undangan, maka boleh dia either membuat undang-undang, merubah undang-undang, atau membatalkan undang-undang, itu tidak ada masalah. Sehingga lalu paman bisa membiarkan terserah keponakannya. Ya dipakailah oleh anak presiden gitu. Secara kebetulan di sana ada pamannya. Pamannya sah. Dia cuman salah secara etika. Secara kapasitasnya boleh dia menentukan A atau B secara jabatannya. Lalu secara dasar disiplin ilmunya dia menjadi pimpinan di MK itu karena udah layak fit and proper test. Ya walaupun sekarang udah di ini ya. Ya terlepas dari itu, ya. Ini kan kebijakan politis yang kita tidak rela terhadap tidak rela terhadap apa yang kita bikin sendiri. Sebenarnya ini gimmick saja untuk meredam animo publik. Ya kalau memang dikhawatirkan MK atau KPK itu akan terlalu jauh, ya jangan setujui dong untuk dibikin oleh DPR misalnya, atau pemerintah segala macam. Kenapa kita setujui? Lalu ketika kebijakannya itu kita anggap merugikan pihak kita, lalu kita berbondong-bondong bubarkan MK atau pecat pengurusnya, itu kan kekanak-kanakan. Walaupun salah, tapi dia ya udah prosedural kan, walaupun prosedural cacat gara-gara etika. Nah sekarang pun Bendang, walaupun kita nggak suka. Saya kira nggak kembali ke Bendang lagi kita Enggak, Bendang. Ini hanya anunya. Kita nggak suka. Apakah ini akan lanjut sampai akhir tahun? Suka-suka dia. Karena dia sudah direstui sebagai PJ gubernur yang sudah sah dan boleh dia keluarkan kebijakan. Nah, kita mau bilang apa? Ya begitulah, paling kita hanya ya kalau mau senyum saja gitu kan. Yang mau manut aja, yang mau ya komen aja, tulis aja di Facebook gitu kan. Kayak saya gitu kan. Ini apa ya, jadi receh karena saya nggak tahu substansinya gitu. Cuma ya kita akan lihat pada akhirnya, karena ini kan catatan terakhir beliau di ujung masa baktinya sebagai seorang abdi negara, sebagai seorang birokrat, dia menorehkan ini gitu. Hati, bukan tidak ada resiko terhadap beliaunya. Nothing tulus harusnya, karena beliau ini mau pensiun. Iya, mau pensiun. Justru itu last word, last impression. Ini kan semacam say goodbye. Iya, jadi orang akan melihat Anda sebagai apa? Dengan orang sebagai Bapak Bendang sedunia misalnya. Bapak Bendang pendidikan misalnya. That's okay, cuman kembali ke beliaunya, bukan tanpa resiko juga beliau kan. Ya atau mungkin memang tujuannya itu ya, mau jadi Bapak Bendang, Bapak Londong dan Bapak Bendang gitu. Oke. Whatever lah. Kita cari kopi dulu lah. Kita udahan dulu. Kita dicukupkan di urusan Bendang dan Londong ya, nanti, gitu ya. Nanti kalau kita habis kopi, kalau mau lanjut ngobrol diskusi soal yang lain juga monggo sekarang. Namanya juga Bapak pengamat segala urusan. Ya, saya segala urusan saya amatin. Ada yang mau request mungkin nanti tulis di kolom komentar apa yang harus kita kupas. Kita lawan semua ya, semua. Mau urusan whatever, asal masih berada di track yang benar. Oh iya, sama track yang benar karena saya berusaha objektif dalam kesubjektifan saya. Jadi ya juga Bapak ini memberikan komentar lama-lama. Bukan. Berusaha objektif dalam kesubjektifan. Karena kita semua pretend to be objektif. Ya, betul. Tapi every statement yang kita keluarkan itu adalah subjektif. Karena itu lahir dari buah pikiran kita pribadi gitu, hasil penalaran kita gitu. Jadi kalau saya dibilang subjektif, oke,
fine. Ya memang saya subjektif, apa yang saya sampaikan subjektif. Perkara ketika dia disetujui oleh orang-orang lain, oleh orang banyak, baru dia jadi objektif kan. Jadi betul. kita mau bicarakan itu termasuk soal pilpres misalnya, soal pilihan saya yang kemudian disepakati oleh halayak dan kemudian benar misalnya terbukti pasca pemilihan besok dia yang menang dan terbukti secara seiring waktu, itu akan menjadi objektif pandangan-pandangan saya. Dan sampai detik ini saya istiqomah menjadi pengamat segala urusan gitu. Karena paling gampang ngamatin, gratis gitu. Nggak ada kos politik. Iya. Nanti kita bikin segmen yang mengamati bola kayaknya. Bola boleh. Investasi soal boleh. Ini kemarin Pak Ganjar yang datang ke Lombok, mungkin suatu hari nanti di lain kesempatan yang dikalungkan surban hijau. Hijau itu NU loh Pak, jangan-jangan NU di Lombok dukungnya Ganjar semua. Oh gitu. Kasih aja, ngasih kan ya, kita nerima kan. Oke, thank you teman-teman sudah mengikuti obrolan dengan Bapak pengamat segala urusan. Lama-lama jadi sadar sebutan itu. Nanti urusan lain kita bicarakan di kemudian hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, channel YouTube Lensa Mandalika. Stay tune teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, udah, bubar. Kembali ke tempat kerja masing-masing.